Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ricardo Sembala. Saya dari kelas 5 MB3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi supply chain management dari mata kuliah manajemen dan pasok. Di sini saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Untuk yang pertama, di sini ada 3 prinsip dasar dalam supply chain management. Untuk yang pertama, melihat bahwa hakikat informasi harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventor. Dalam bisa dijelaskan di sini adalah biaya terbesar rata-rata dalam perusahaan. Maka informasi harus diperlukan sama dengan manajemen inventory yang berkaitan dengan di dalamnya adalah kapan informasi relevan harus dimiliki dan seberapa detail informasi yang harus dipresentasikan. Untuk yang kedua, unsur biaya, kecepatan dan kualitas, dan juga ada persaingan yang sungguhan terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Aspek online, manajemen adanya hubungan integrasi antara semua pihak yang terkait. Aspek real time menjamin bahwa informasi yang dipergunakan untuk mengambil keputusan adalah yang paling mutakhir. Untuk yang ketiga, manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategis perusahaan yang harus dibina sungguh-sungguh keberadaannya. Tidak ada yang lebih penting daripada kepercayaan dan sikap profesionalisme yang harus selalu dijaga keberadaannya. Di sini kita masuk dalam halaman yang baru, yaitu tentang komponen konsep supply chain management. Yang pertama yaitu supply chain replenishment. Di sini proses yang berkaitan dengan bagaimana para pemasok saling bekerja sama menyediakan produk-produk atau bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan sedemikian rupa sehingga memenuhi target permintaan dan service level yang telah dicanangkan. Untuk yang kedua, collaborative planning. Proses yang memfokuskan diri pada aktivitas perencanaan yang berkaitan dengan operasi, produksi, inventory, dan distribusi, sehingga keseluruhan perusahaan yang bekerja sama mengetahui objektivitasnya masing-masing. Untuk mencegah adanya konflik dapat bermuara pada tidak tercapainya kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, collaborative product development. Di sini proses yang berkaitan dengan aktivitas menciptakan produk atau jasa yang membutuhkan kerjasama antara berbagai mitra bisnis dengan perusahaan, sehingga kualitas produk dan atau jasa dapat terpenuhi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Untuk yang kedua itu e-procurement. Manifestasi baru di proses pengadaan konvensional, di mana dalam aktivitas ini teknologi internet dan prinsip-prinsip bisnis benar-benar diterapkan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, e-logistik. Sama dengan procurement, hanya saja proses ini berkaitan dengan aktivitas manajemen pergudangan dan transportasi. Termasuk pada yang berikutnya itu customer relationship management. Sini ada beberapa yang harus dijelaskan. Untuk yang pertama, melihat bahwa untuk menciptakan sebuah produk atau jasa diperlukan durasi waktu tertentu, maka perusahaan harus mengerti kebutuhan pelanggan di masa mendatang. Antisipasi kebutuhan lebih awal tersebut dapat meniadakan jeda waktu penciptaan produk atau jasa tersebut, sehingga di mata pelanggan, perusahaan seolah-olah dapat memenuhi permintaan mereka dengan sangat cepat. Perusahaan harus mengerti sungguh-sungguh bahwa informasi merupakan aset strategis yang tidak ternilai harganya. Jenis informasi yang paling berharga adalah menyangkut transaksi dan profil pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengerti perilaku masing-masing pelanggan yang ada. Untuk yang ketiga, perusahaan harus memperhatikan setiap pelanggan sebagai seorang individu yang unik dan membangun hubungan atau relation on one to one. Yang keempat, volume dan frekuensi. Perdagangan yang diperlukan dari pelanggan harus selalu ditingkatkan. Makin lengkap dan detail rekaman transaksi yang dimiliki, akan semakin jelas kebutuhan dan perilaku
pelanggan. Yang kelima, perusahaan harus dapat menjangkau pelanggan dimanapun dan kapanpun pelanggan berada, tanpa memperhatikan batas-batas waktu dan ruang. Dengan kata lain, perusahaan harus memiliki kanal distribusi yang beragam, baik yang bersifat online maupun offline. Nah, kita masuk pada yang berikut juga. Di sini berbeda dengan supply chain management yang lebih mengandalkan teknologi standar dan monoton. Di dalam customer relationship management, teknologi lebih beragam dan bervariasi. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita buat dari customer relationship management. Di sini lebih banyak hal yang akan terjadi. Nah, kita masuk dalam aspek pemilihan teknologi yang harus diperhatikan, yaitu untuk pertama, kriteria pelanggan dapat bervariasi, mulai dari individu, keluarga, institusi sampai dengan sebuah komunitas. Perusahaan ingin dapat melakukan hubungan dengan pelanggan dari berbagai tempat yang diinginkan, entah itu di rumah, tempat kerja, kendaraan, tempat publik, dan sebagainya. Pelanggan ingin bisa menghubungi perusahaan lewat berbagai jenis peralatan seperti telepon, faksimile, komputer, televisi, PDA, atau personal digital assistant, kios, dan sebagainya. Kita masuk dalam konsep supply chain, yaitu 3 aliran penting di dalam supply chain. Yang pertama, aliran produk secara fisik. Kedua, aliran uang sebagai bukti pembayaran. Yang ketiga, aliran informasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli. Untuk yang berikutnya ada 5 aspek yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan, yaitu untuk yang pertama, consumer management, katalog management, order management, delivery management, dan yang terakhir, inventory management. Kita masuk yang baru juga. Di sini ada consumer management. Tugas utamanya adalah mengelola hubungan perusahaan dengan konsumen dan calon konsumen. Bagi konsumen yang baru, biasanya disediakan fasilitas pendaftaran yang cepat dan yang mudah. Jadi di sini ada keringanan untuk pendaftaran yang baru. Di sini juga lebih mudah, ya, intinya. Di dalam bisnis memanfaatkan pendaftaran. Untuk yang pertama, yaitu memudahkan perusahaan dalam mengenali pelanggannya. Untuk yang kedua, memberikan banyak kegunaan bagi pelanggan terkait berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan karakteristik unik masing-masing. Yang ketiga, mempermudah interaksi atau komunikasi di antara keduanya, terutama untuk hubungan jangka panjang. Yang terakhir, bagi pelanggan diperoleh kemudahan dan fasilitas seperti pemberian kredit, produk gratis yang dapat diberikan oleh perusahaan berdasarkan historis track atau rekaman transaksi di masa lalu. Untuk informasi, di sini ada beberapa juga data pelanggan yang lengkap bermanfaat untuk perusahaan, yaitu untuk pertama, meningkatkan intensitas hubungan one to one dengan pelanggan. Yang kedua, target customer satisfaction. Yang ketiga, consumer relation. Yang kedua ini kalau di bahasa Indonesia kepuasan pelanggan. Untuk yang ketiga di bahasa Indonesia kan itu loyalitas pelanggan. Kita masuk dalam bagian B yang berikutnya, katalog manajemen. Di sini memusatkan diri pada produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Calon konsumen atau pelanggan di dunia maya harus memiliki fasilitas untuk mengetahui produk-produk atau jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Untuk informasi yang diperlukan ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu untuk pertama, jenis produk, yang kedua deskripsi, ketiga karakteristik, yang keempat spesifikasinya, dan yang kelima informasi tambahan atau harga dan stok barang. Yang keenam, disertakan pula gambar produk dalam 2 atau 3 dimensi yang kadang-kadang dipresentasikan dalam multimedia atau video atau audio. Untuk yang ketujuh, produk-produk digital biasanya ditawarkan pula serpihan atau cuplikan dari produk yang dapat dinikmati sebagai contoh. Misalnya CD, musik, di dalamnya adalah refrain, produk video, CD, dan juga penggalangan film. Dan di sini untuk yang berikutnya juga adalah order management. Setelah konsumer dapat berinteraksi dengan perusahaan dan mengenali beragam produk dan jasa yang ditawarkan,
maka tibalah saatnya untuk melakukan pemesanan atau order. Dua aliran kegiatan yang harus dicermati yaitu aliran informasi dan aliran keuangan. Nah, itu masuk dalam berikutnya itu delivery management. Pengiriman produk yang dibeli ke pihak konsumen, barang digital, pengiriman dapat dilakukan lewat email, download, dan sebagainya. Itu yang berikutnya juga begini, inventory management. Berdasarkan order manajemen dan delivery management, perusahaan harus mengatur pengambilannya di gudang. Inventory management harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat membantu perusahaan dalam proses pemenuhan target kontrak jual beli yang telah dibuat. Inti dari pengelolaan inventory adalah kapan pengambilan produk dari gudang harus dilakukan dan berapa banyak produk yang harus diambil, dengan memperhatikan sebagai kendala semacam lead time, biaya gudang, opportunity loss, dan lain sebagainya. Sekian dari video yang sudah saya jelaskan. Saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi.